dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Connected 60 pemirsa. Pemilihan serentak 2020 akan digelar 9 Desember mendatang. Pemilihan serentak ini digelar di saat pandemi COVID-19 belum usai. Nah, karena itu menjadi tantangan berat bagi pemerintah maupun penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilihan serentak nanti bukan hanya aman dari dampak pandemi COVID-19, tetapi juga berjalan lancar, bersih, dan berkualitas. Nah, untuk membahas antisipasi berbagai tantangan yang timbul di pemilihan serentak, kita akan membahasnya bersama Rosarita Niken Widyastuti, staf khusus Menteri Kominfo RI, dan Abhan selaku Ketua Bawaslu RI Divisi SDM dan Organisasi. Saya sapa dua narasumber saya malam hari ini, Ibu Niken, Pak Abhan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus sehat selalu ya, apalagi kalau kita lihat ini 9 Desember 2020, kalau menurut kalender tinggal 20 hari ini Bapak dan Ibu. Tentu saja baik Pak Abhan maupun juga Bu Niken ini punya peran masing-masing. Saya ke Bu Niken dulu. Bu Niken, dari Kominfo sendiri apa nih yang paling urgent akan dilakukan oleh Kominfo begitu dalam mendukung pemilihan serentak ini di tengah pandemi COVID-19? Ya, Kementerian Kominfo memberikan dukungan sepenuhnya untuk pemilihan serentak yang diselenggarakan oleh KPU ini, dan tentunya juga memberikan dukungan kepada Bawaslu. Dukungan yang diberikan oleh Kominfo adalah sosialisasi mengenai pemilihan serentak melalui produksi konten, kemudian kita diseminasikan melalui berbagai platform, baik itu media mainstream seperti media elektronik, media cetak, media digital, media sosial, dan juga kerjasama dengan berbagai komunitas. Nah, selain itu juga Kementerian Kominfo melakukan monitoring isu, khususnya terkait dengan isu-isu kecenderungan isu negatif, kemudian hoax dalam Pilkada 2020 ini. Dan juga Kementerian Kominfo membantu di dalam penegakan hukum dunia siber dengan pihak terkait. Karena berdasarkan Undang-Undang ITE, Kementerian Kominfo itu diberi kewenangan untuk pembatasan akses apabila ada konten-konten negatif, dalam hal ini tentunya konten negatif hoax yang terkait dengan pilkada. Dan juga menyediakan aplikasi edukasi pemilu untuk masyarakat dan dukungan SMS Blast untuk wilayah-wilayah yang melaksanakan pilkada. Jadi edukasi ini melalui berbagai platform dan juga updating untuk chatbot COVID-19 dengan isu aktual tentunya Pilkada 2020, serta yang tidak kalah penting adalah dukungan jaringan akses internet untuk berbagai daerah, khususnya daerah-daerah 3T di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi Mas Brudi beberapa hal yang dilakukan oleh Kominfo selain sosialisasi dan komunikasi publik. Iya, tadi saya lihat juga beberapa contoh konten digital ya yang sudah dirilis beberapa waktu lalu. Saya juga sempat berbincang dengan Profesor Widodo Muktio ya, Dirjen IKP. Ya. Itu juga memang dia sudah memperlihatkan berbagai konten-konten digital begitu ya supaya mengajak masyarakat itu lebih berpartisipasi aktif dalam pemilihan serentak. Tapi saya sekarang ke Pak Abhan dulu. Pak Abhan, ini yang paling update dari Bawaslu dan juga Kominfo. Tadi kemarin saya baca informasinya ada 38 konten hoax ya Pak terkait dengan pemilihan serentak ini yang kemarin sudah disebutkan juga, dan paling banyak adalah tentang penundaan pilkada begitu. Nah, apakah kemudian ini dikhawatirkan nanti konten-konten hoax seperti ini dikhawatirkan bisa menurunkan tingkat partisipasi dari masyarakat? Oke, begini, kami kira bahwa pendapat maupun pandangan publik terkait dengan soal pilkada ini ya, kami kira ini menjadi warning bagi penyelenggara. Artinya bahwa penyelenggara harus hati-hati bahwa pilkada di tengah pandemi COVID ini jangan sampai menimbulkan klaster baru di pilkada, baik bagi penyelenggara maupun peserta maupun masyarakat.
Saya kira sekali lagi ini jadi warning bagi penyelenggara. Nah, tentunya bahwa ada satu prasyarat bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira tagline penyelenggara ini tidak hanya pilkada yang luber dan jurdil, tetapi aman dan sehat. Ya, sehat itu penting. Maka tentu ada prasyarat apa? Yaitu prasyarat untuk taat patuh pada protokol kesehatan. Saya kira ini harus ditaati oleh seluruh stakeholder ya, baik peserta, penyelenggara maupun masyarakat ya. Nah, tentu dengan dukungan dari Kominfo misalnya sosialisasi soal memakai masker dalam setiap kegiatan, saya kira ini penting untuk ini karena butuh kultur baru ya untuk masyarakat agar mau memakai masker. Dan tentunya KPU juga sudah mengatur sedemikian rupa pelaksanaan pilkada dengan pandemi COVID ini. Memang ini hal yang belum pernah dialami oleh bangsa Indonesia dan belum dialami oleh penyelenggara. Tentu maka KPU mengatur dengan berbagai prosedur, protap, prokes di dalam setiap tahapan. Satu contoh begini, ketika kampanye di masa yang tidak pandemi, ya kita bisa kampanye ini rapat umum dan sebagainya. Tetapi karena ini di tengah pandemi, maka tahapan kampanye tidak bisa seperti kondisi normal, ya dibatasi. Yang hanya bisa dilakukan kampanye masih mengundang massa adalah pertemuan terbatas, dibatasi jumlahnya 50, ya tidak boleh lebih dari itu. Kalau itu lebih, maka tentu Bawaslu punya kewenangan untuk pertama mengingatkan, kemudian juga menghentikan dan sebagainya. Dan juga nanti ketika hari H pemungutan di TPS, KPU juga menetapkan protokol kesehatan. Pemilih mau diatur misalnya jam kedatangan, ya. Kemudian nanti antrian juga ada jaga jarak. Setelah itu juga ketika mau masuk TPS harus cuci tangan dulu. Kemudian harus mau pakai masker, harus mau pakai hand sanitizer, sarung tangan dan sebagainya. Ini semuanya dalam rangka pelaksanaan pilkada ini di tengah pandemi COVID bisa berjalan luber, jurdil dan sehat. Karena kita berprinsip bahwa keselamatan warga negara, keselamatan itu hukum tertinggi. Itulah yang saya kira harus kita junjung tinggi. Apapun kondisinya bahwa okelah pilkada ini bisa jalan, tetapi tentu sekali lagi prasyaratnya adalah ketaatan dan kepatuhan protokol kesehatan. Dan tentu juga harus ada penegakan yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar prokes di dalam tahapan pilkada ini. Ya, tentu Bawaslu dengan kewenangannya, dan tentu ada lembaga lain yang punya kewenangan penegakan aturan-aturan. Kalau itu misalnya substansinya ada pidana, maka kewenangan polisi untuk menegakkan aturan itu dalam rangka untuk semua masyarakat bisa taat dan patuh, ya. Kemudian mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan. Baik, Pak Abhan, kita sama-sama sepakat bahwa memang ini harus dengan semua pihak ya untuk ikut bersama-sama menyukseskan pilkada pemilihan serentak 2020 ini. Di segmen berikutnya kita akan dalami lebih ya soal kampanye dan kemudian pemilihan serentaknya yang tidak biasa karena di masa pandemi. Usai jeda pariwara berikut, dan pemirsa tetap bersama kami di Connect 360.